Halo Sobat Agar, Pulau Sulawesi dalam beberapa tahun terakhir tengah menjadi incaran para investor, juga korporasi, untuk mengeruk dan mengolah nikel. Saat ini setidaknya 309 konsesi tambang nikel seluas 692.000 hektar tersebar di 3 provinsi, yaitu Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Di Sulawesi Tengah, tepatnya Kabupaten Morowali, beroperasi kawasan industri pengolahan nikel raksasa bernama IMIP, atau Indonesia Morowali Industrial Park. Kawasan seluas 4.000 hektar dengan nilai investasi ratusan triliunan rupiah ini merupakan hasil kerjasama antara Bintang 8 Group dan Singsan Group dari Tiongkok. Keberadaan IMIP menjadi faktor utama pendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah. Namun, geliat bisnis industri nikel kerap menimbulkan kerusakan sosial ekologis hingga ancaman keselamatan bagi para pekerjanya. Seperti yang terjadi pada 9 Agustus 2024, di mana tungku smelter nikel milik PT Lestari Smelter Indonesia di kawasan IMIP bocor hingga membuat cairan logam panas meluber. Meski tidak ada korban jiwa, insiden kerusakan ini menambah daftar panjang daruratnya keselamatan kerja di kawasan industri pengolahan nikel di timur Indonesia yang telah terjadi pada waktu-waktu sebelumnya, sebagaimana yang banyak diberitakan oleh media nasional. Kasus kebakaran tungku smelter kembali terjadi di Morowali, Sulawesi Tengah. Polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran tungku smelter PT Sulawesi Mining Investment. Perkirakan sebanyak 12 orang meninggal dunia dalam ledakan tungku smelter PT ITSS di areal Indonesia Morowali Industrial Park, Sulawesi Tengah. Beberapa bulan sebelumnya terjadi semburan uap panas tungku smelter nikel PT Indonesia Singsan Stainless Steel atau ITSS yang juga berada di kawasan IMIP, mengakibatkan 2 pekerja mengalami luka bakar. Lalu setahun sebelumnya, ledakan dahsyat tungku smelter di perusahaan yang sama mengakibatkan 59 orang menjadi korban, 21 diantaranya meninggal dunia. Selain itu, ada 3 perusahaan lain di kawasan IMIP yang juga memiliki rekam jejak kecelakaan kerja, yaitu PT Cahaya Smelter Indonesia atau CSI, PT Dingsin Stainless Steel atau DSS, dan PT Sulawesi Mining Investment atau SMI. Jejak buruk keselamatan kerja di industri pengolahan nikel seolah menjadi insiden yang terus berulang. Sejak 2015 sampai 2023, telah terjadi 93 insiden kecelakaan kerja di seluruh smelter nikel di Indonesia. Kawasan IMIP menyumbang 18 insiden kecelakaan kerja dengan total korban jiwa mencapai 21 orang. Selain di IMIP, jejak buruk keselamatan kerja di industri pengolahan nikel juga ditemukan pada beberapa perusahaan lainnya yang ada di Sulawesi dan Maluku Utara. Kawasan IMIP sendiri merupakan salah satu proyek primadona dalam program hilirisasi pemerintahan Joko Widodo. Kawasan ini dibangun oleh 2 korporasi besar, yaitu Bintang 8 Group dan Singsan Group pada tahun 2013. Bintang 8 Group adalah perusahaan asal Indonesia yang didirikan oleh Halimina pada 1994. Perusahaan ini awalnya bergerak di sektor perdagangan pupuk, tapi kemudian beralih ke sektor tambang nikel setelah mendapatkan izin eksplorasi di Konawe pada tahun 2003. Pada tahun 2005 hingga 2013, setidaknya ada 183 izin tambang di Morowali, termasuk untuk Bintang 8 Group, yang dikeluarkan di masa kepemimpinan 2 bupati, yakni Datlin Tamalagi, dengan 120 izin pertambangan untuk kurang lebih 70 perusahaan. Sementara Anwar Hafid mengeluarkan lebih dari 60 izin tambang. Di awal kemunculannya, Bintang 8 Group kerap disebut masyarakat Morowali sebagai perusahaan jenderal karena kepemilikan sahamnya yang dipegang oleh beberapa jenderal. Di jajaran direksi, tercatat nama Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Sintong Panjaitan sebagai Presiden Komisaris Bintang 8 Group. Ada juga Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Hendarji Supanji sebagai Presiden Komisaris Bintang 8 Investama, anak usaha Bintang 8 Group. Hendarji adalah adik dari Hendarman Supanji, mantan Jaksa Agung sekaligus mantan Kepala Badan Pertahanan Nasional, serta kakak dari Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional, Budi Susilo Supanji.
Bintang 8 Group menguasai sekitar 20 kuasa pertambangan di Konawe dan Morowali dengan total luas 47.000 hektar. Pada 2010, Bintang 8 Group bekerja sama dengan perusahaan asal Tiongkok, Singsan Group, dan membentuk usaha patungan bernama PT Sulawesi Mining Investment. Indonesia dan China mengikat komitmen untuk meningkatkan kerjasama di sektor industri dengan total investasi sebesar 28,2 miliar dolar. Perjanjian kerjasama bisnis ini disaksikan langsung oleh Presiden SBY dan Presiden China Xi Jinping. Pada tahun 2013, Presiden SBY dan Presiden Xi Jinping bertemu di Jakarta dan menandatangani sejumlah perjanjian kerjasama termasuk di sektor industri. Kesepakatan ini menjadi penanda pembukaan investasi besar-besaran Tiongkok di industri smelter dan pengolahan nikel. Pelarangan ekspor biji nikel dan dimulainya program hilirisasi di pemerintahan Jokowi membuat Bintang 8 Group kembali menggandeng Singsan Group untuk mendirikan pabrik pengolahan atau smelter nikel di Morowali, bernama PT Indonesia Morowali Industrial Park atau IMIP. Singsan Group sendiri adalah produsen baja dan nikel asal Tiongkok, didirikan oleh Xian Guangda. Singsan Group menjadi salah satu pemain baja dan stainless steel terbesar di Tiongkok, bahkan dunia. Mayoritas saham PT IMIP dikuasai oleh Singsan Group melalui Shanghai Decent Investment. Sisanya dimiliki oleh Bintang 8 Investama, anak usaha Bintang 8 Group, dan PT Sulawesi Mining Investment. Saat ini, PT IMIP dipimpin oleh Alexander Barus selaku CEO perusahaan. Keberadaan IMIP mengubah peta penguasaan produksi nikel di Indonesia. Sebelum tahun 2018, produksi nikel dikuasai oleh PT Vale Indonesia. Pada tahun 2018, IMIP menguasai 50% produksi nikel nasional. Sedangkan PT Vale hanya menguasai 22%. Sementara sisanya dikuasai oleh perusahaan lain termasuk BUMN. Cadangan nikel Pulau Sulawesi yang mencapai 54,7% dari total cadangan Indonesia menjadi incaran para investor lokal dan luar negeri. Hal ini dibuktikan dengan adanya sekitar 40 perusahaan yang masuk ke kawasan IMIP. Hasil produksi dan dominasi IMIP dalam pasar nikel global menjadikan IMIP salah satu perusahaan raksasa di kawasan Asia. Berkumandangnya program hilirisasi di era Jokowi menjadi karpet merah bagi investasi Tiongkok di Indonesia. Namun, di balik itu semua, derasnya arus investasi tak sebanding dengan tumpukan masalah yang terjadi di lapangan. Darurat keselamatan kerja, sengketa lahan, isu kesehatan, hingga kerusakan lingkungan. Bukan sebuah rahasia apabila perusahaan industri nikel mengandalkan tenaga batubara untuk menopang operasi perusahaan demi memenuhi kebutuhan listrik mereka. Yang menjadi masalahnya adalah pembangunan PLTU batubara menimbulkan dampak kerusakan yang cukup serius bagi ekosistem alam. Sebagaimana hasil investigasi jaringan advokasi tambang yang menyebut jika aktivitas PT IMIP di Morowali telah menyebabkan pencemaran air laut sekitar. Bahkan dampaknya tak main-main, hingga berefek pada ekosistem ikan yang berujung pada anjloknya hasil tangkapan para nelayan. Jaringan Advokasi Tambang Sulawesi Tengah juga menyebutkan bahwa banjir yang terjadi pada beberapa tahun terakhir di sekitar kawasan IMIP diduga kuat karena rusaknya bentang alam yang berubah menjadi kawasan industri nikel. Selain itu, dampak aktivitas bongkar muat batubara di kawasan IMIP juga diketahui menimbulkan polusi debu yang mengotori rumah warga dan mengakibatkan anak-anak mengalami gangguan pernafasan atau ISPA. Terkait masalah pelanggaran ketenagakerjaan dan kerusakan lingkungan akibat industri nikel, sudah cukup kuat menjadi bukti kurangnya keseriusan negara mengawasi perusahaan-perusahaan yang selama ini tengah sibuk mengeruk kekayaan alam bumi pertiwi, di mana hak-hak masyarakat seolah dipinggirkan demi menjaring investasi, juga demi mulusnya hilirisasi. Itulah seputar sisi lain hilirisasi yang berakibat buruk pada lingkungan hidup masyarakat sekitar yang terdampak. Dan tentunya masih banyak lagi dampak lainnya yang dirasakan masyarakat di pelosok negeri dengan hal serupa seperti di Morowali ini. Bagaimana pendapat sobat mengenai hilirisasi yang digaungkan pada era pemerintahan Jokowi? Silakan isi di kolom komentar ya.